Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwafillah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas mufrad, yaitu level yang pertama. Pada pembahasan kali ini, yaitu nahwu pertemuan yang kelima, kita akan mengenal tarkib idhofi atau disebut dengan idhofah, ya. Apa itu idhofah? Al-idhafatu hiya nisbatu bainas maini ala taqdiri harfil jarri. Al-idhafatu hiya nisbatu bainas maini ala taqdiri harfil jarri. Idhafah ialah menghubungkan dua isim yang ditakdirkan ada huruf jar padanya. Jadi di sini kalau di bahasa Indonesia itu namanya kata majmu', ya. Dua kata digabungkan atau dihubungkan, ya. Di sini ditakdirkan atau dikira-kirakan di dalamnya itu ada huruf jarnya, ya. Jadi dikira-kirakan di dalamnya itu ada huruf jarnya. Misalkan kitabun lillahi. Lah ini ya, ini terdiri dari kitabun li dan Allahu, ya. Menjadi idhofahnya menjadi kitabullahi, ya. Jadi asalnya kitabun lillahi menjadi kitabullahi, ya. Kitab Allah, ya, kitabun lillahi, kitab milik Allah, menjadi kitabullahi, kitab Allah, ya. Di sini kita lihat bahwa digabungkan dua isim ini, ya. Dua isim ini digabungkan menjadi satu, ya, kitabullahi. Ini kan kitabun itu isim, kemudian Allah itu juga isim, ya. Maka di sini digabungkan menjadi satu dan ditakdirkan atau dikira-kirakan di dalamnya itu ada huruf jarnya. Nah, kalau di sini ini ada huruf jar li, ya. Kitabun lillahi, idhofahnya menjadi kitabullahi, ya. Yang selanjutnya, ya, ada yang ditakdirkan dengan li, ya. Ada yang ditakdirkan dengan huruf jar min dan ada yang ditakdirkan dengan huruf jar fi, ya. Yang ditakdirkan dengan huruf jar li, ya, qalamun lit-talibi, ya, menjadi qalamut talibi. Jadi qalamut talibi ini ditakdirkan dengan li, ya. Ada huruf jar li, ya, di situ, ya. Qalamun lit-talibi menjadi qalamut talibi. Kemudian babun minal hadidi, ya, menjadi babul hadidi. Kemudian raudhatun mina fil jannati menjadi raudhatul jannati, ya. Qalamun lit-talibi, bolpen milik seorang siswa, menjadi
qalamut talibi, pulpen siswa, ya. Kemudian babun minal hadidi, ya, pintu dari besi. Babul hadidi, pintu besi, ya. Kemudian raudhatun fil jannati, taman di surga menjadi raudhatul jannati, taman surga. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang ditakdirkan dengan huruf jerli, ada yang ditakdirkan dengan huruf jermin, dan ada yang ditakdirkan dengan huruf jerfi, ya. Ini cara untuk menyusun, ya, idhofah, ya, cara menggabungkan dua isim, ya. Baik, yang selanjutnya, ya, idhofah itu juga disebut dengan tarkib idhofi, ya. Tarkib idhofi adalah susunan, namanya tarkib itu susunan, ya. Susunan yang terdiri dari mudhof atau yang disebut dengan yang disandarkan, ya, dengan mudhof ilai yang disandari, ya. Jadi kita contohkan tadi kitabullahi, kitab Allah, ya. Ini namanya tarkib idhofi. Jadi dua isim digabung menjadi satu, ini namanya tarkib idhofi, ya, atau disebut dengan penyandaran, ya. Tarkib idhofi atau disebut dengan penyandaran. Idhofah, tarkib idhofi itu disebut dengan penyandaran, ya. Nah, kitabu di situ sebagai mudhof yang disandarkan, ya. Kemudian Allahi ini sebagai mudhof ilai, ya. Jadi kitabu ini mudhof yang disandarkan kepada Allah, ya. Kemudian Allahi ini sebagai mudhof ilai yang disandari, ya, yang disandari, ya. Jadi tarkib idhofi itu terdiri dari mudhof, mudhofun ilai atau mudhof ilai, ya. Kemudian apa saja syarat membuat tarkib idhofi? Ini harus kita ketahui, ya. Yang pertama, mudhof tidak boleh ditanwin dan tidak boleh diawali alif lam. Kita contohkan seperti ini. Ini tidak boleh. Kitabun Allahi tidak boleh, ya. Tidak boleh ditanwin. Mudhof itu tidak boleh ditanwin atau diberi alif lam. Alkitabullahi tidak boleh, ya. Jadi mudhof tidak boleh ditanwin dan tidak boleh diawali alif lam. Kemudian yang selanjutnya yaitu mudhof ilai berharokat akhir kasroh, ya. Untuk yang kelas mufrad ini kita kenalkan mudhof ilai yang mufrad, sehingga di sini harokat akhirnya itu harus kasroh, ya. Mudhof ilainya itu harokat akhirnya kasroh. Ini kan kitabu ini mudhof, Allahi mudhofun ilai atau mudhof ilai, ya. Jadi mudhof ilai itu berharokat akhir kasroh. Ini syaratnya. Kemudian syarat yang ketiga, mudhof dan mudhof ilai kedua-duanya berasal dari isim. Jadi keduanya ini harus dari isim, bukan satunya fiil, satunya isim, tidak, ya. Jadi keduanya berasal dari isim, ya. Kemudian mudhof harokat akhirnya bisa berubah-ubah sesuai kedudukannya dalam kalimat atau jumlah. Jadi mudhof ilai itu harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Bisa kitabullahi, bisa kitabillahi, bisa kitaballahi, ya. Bisa bu, bisa bi, bisa ba, ya. Bisa dhamma, bisa kasrah, bisa fathah. Mengapa demikian? Mudhof ini kok bisa berubah-ubah harokat akhirnya? Karena sesuai dengan kedudukannya di dalam sebuah jumlah. Jadi nanti ketika sudah masuk dalam kalimat atau sebuah jumlah, maka mudhof ini bisa berubah-ubah, ya. Harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Namun mudhof ilai itu tetap kasroh, ya.
sekali lagi mudhof ilai tetap kasrah. Yang bisa berubah-ubah itu hanya mudhof, ya. Baik, ini kita contohkan tadi ya, kitabullahi ini kita masukkan ke dalam sebuah jumlah. Katanya tadi kan mudhof ilai, ya. Harokat akhirnya berubah-ubah sesuai kedudukannya dalam jumlah. Kita lihat ya. Karuma kitabullahi. Kitab Allah itu mulia ya. Karuma di sini fi'il madhi ya. Sehingga kitabu di situ dhammah karena dia sebagai fa'il ya. Jadi ada fi'il madhi, ada fa'il ya. Fa'il kan marfu'. Maka dia harokat akhirnya dhammah ya, jadi kitabullahi. Kemudian yaqra'u Ahmadu kitaballahi. Loh, ini kok tadi kitabu sekarang kitaba. Mengapa Ustaz? Ya, yaqra'u Ahmadu kitaballahi. Ahmad sedang membaca kitab Allah ya. Nah, kalau kita lihat yaqra'u di sini adalah fi'il mudhari, kemudian Ahmadu di situ sebagai fa'il. Fa'il itu harus marfu'. Marfu' itu tandanya dhammah, harokat akhirnya dhammah. Kemudian kitaba di sini karena dia sebagai mudhaf, sebagai ini ya maf'ul bih, maka dia mansub ya. Sebagai maf'ul bih maka dia mansub ya. Maf'ul bih atau disebut dengan objek ya dalam bahasa Indonesia, maka dia mansub. Mansub itu harokat akhirnya itu adalah fathah ya. Jadi kedudukannya dia ini sebagai maf'ul bih ya. Yaqra'u di sini adalah fi'il, Ahmadu sebagai fa'il. Fa'il itu marfu', tandanya dhammah. Kemudian kitabah di sini sebagai maf'ul bih, maka dia harokatnya fathah. Selain sebagai maf'ul bih, dia ini sebagai mudhaf ya. Allahi mudhafun ilaih, mudhaf ilaihnya ya. Jadi dia kitabah. Mengapa kitabah? Karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih ya, sekaligus sebagai mudhaf ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, raghibat Fatimatu fi qiraati kitabillahi. Fatimah senang membaca kitab Allah ya. Raghibat. Raghibat di sini mengapa ada taknis as-sakinah di belakangnya? Karena dia fi'il madhi, kemudian fa'ilnya ini Fatimah, fa'ilnya ini muannas, sehingga raghibat. Asalnya kan raghiba. Kemudian fa'ilnya ini muannas menjadi raghibat ya. Raghibat ini fi'il madhi, Fatimah itu sebagai fa'ilnya. Fa'il itu marfu', tandanya adalah dhammah ya. Fi di sini huruf jar. Kalau ada huruf jar berarti sesudahnya majrur. Qiraati bacaan ya, membaca ya. Kitabillahi. Lah ini qiraati ini sebagai mudhaf. Kitabi ini mudhaf ilai sekaligus mudhaf, sehingga dia ini kasroh ya. Jadi qiraati ini majrur karena dia diawali huruf jarfi ya. Qiraati ini sekaligus sebagai mudhaf ya. Kemudian kitabi ini mengapa kasroh? Dia karena mudhaf ilai ya, sebagai mudhaf ilai maka dia kasroh ya. Kemudian selain dia sebagai mudhaf ilai, dia sebagai mudhaf ya. Allahinya ini sebagai mudhaf ilai ya. Jadi ini susunan tarkib idhofi bertingkat ya. Ini mudhaf ilai, dia sebagai mudhaf ilai juga sebagai mudhaf, kemudian belakangnya lagi ini adalah mudhaf ilai. Jadi ini bertingkat ya. Jadi di sini ada tarkib idhofi itu yang bertingkat ya. Jadi selain dia sebagai mudhaf, dia juga sebagai mudhaf ilai ya. Ya, qiraati kitabillahi
fi qiraati kitabillahi. Nah, ini ya, jadi perlu kita pahami bahwa mudhof ilaih itu harokat akhirnya bisa ubah tergantung kedudukannya dalam jumlah ya. Kemudian yuk kita berlatih untuk menyusun tarkib idhofi ya. Kunci surga miftahun, kunci itu kan miftahun, surga itu al-jannatu, kalau digabung menjadi miftahul jannati, kunci surga ya. Babun itu pintu, al-jannatu itu surga, menjadi babul jannati, pintu surga. Azabun itu siksa, al-qabru kubur, menjadi azabul qabri ya. Babun itu pintu, as-sama'u langit, babus sama'i pintu langit ya. Rabbun itu Tuhan, an-nasu manusia, Rabbun nasi Tuhannya manusia ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dari latihan ini bisa kita lihat dua isim digabungkan menjadi satu ya, satunya menjadi mudhof, satunya menjadi mudhof ilaih ya. Sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari tadi ya, kita terapkan ya. Mudhof tidak boleh ditanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Kemudian mudhof ilaih itu kasrah ya, sudah kita terapkan ya. Nah, contoh selanjutnya ada sayyaratun, ada mahmudun, menjadi sayyaratu mahmudin, mobil mahmud. Kitabun itu kitab, zaidun itu zaid ya, kitabun artinya kitab, zaidun zaid ya, menjadi kitabu zaidin, kitab zaid. Baitun rumah, Muhammadun Muhammad, baitu Muhammadin rumah Muhammad. Finaun halaman, al madrasatu sekolah, finaul madrasati halaman sekolah. Mirwahatun kipas angin, mansurun mansur ya. Mirwahatu mansurin, kipas anginnya mansur ya. Nah, ini adalah latihan untuk membuat tarkib idhofi, susunan mudhof ilaih ya. Sekarang kita terapkan ya tarkib idhofi dalam jumlah. Yang pertama kita terapkan ke dalam kita aplikasikan atau kita terapkan ke dalam jumlah ismiyah ya. Seperti ini, qalamul ustadzi maksurun ya. Dia mengapa mudhofnya ini dhamma? Karena dia sebagai mubtada ya. Mubtada itu marfu ya, dhamma ya. Qalamul ustadi, bolpen ustad itu maksurun, patah ya. Kemudian babul masjidi maftuhun ya, sama ini ya, babu di situ sebagai mubtada, maka dia dhammah ya, marfu. Kemudian al masjidi ini sebagai mudhof ilaih, dia kasrah, maftuhun sebagai khobar ya. Pintu masjid itu terbuka, babul masjidi maftuhun ya. Jadi maksurun tadi juga khobar, maftuhun juga khobar ya. Sekarang yang ketiga ya, khobarnya yang dibuat tarkib idhofi sekarang ya. Jadi mubtada'nya satu ya, khobarnya ini yang disusun dari tarkib idhofi ya, seperti ini. At-tahuru ya, syatrul imani. At-tahuru kesucian adalah, syatrul imani sebagian dari iman ya. Jadi at-tahuru di situ adalah sebagai mubtada ya. Kemudian syatru di sini sebagai khobar sekaligus sebagai mudhof, al-imani sebagai mudhof ilaih ya.
Sekarang kita terapkan atau kita aplikasikan ke dalam jumlah fi'liyah ya. Ke dalam jumlah fi'liyah. Ya, kita contohkan di sini adalah hazina Rasulullah. Rasulullah telah bersedih. Hazina di sini fi'il madhi rasulu. Mengapa dia dhamma? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu marfu' sekaligus rasulu ini sebagai mudhaf, Allahi sebagai mudhaf ilaih ya. Kemudian nasara Umaru Rasulullahi, Umar telah menolong Rasulullah ya. Nasara di sini fi'il madhi, Umaru Umar ini sebagai fa'il maka dia dhammah ya. Rasula karena dia sebagai maf'ul bih objek maka dia fathah ya, mansub fathah ya. Kemudian sekaligus sebagai mudhaf ya. Rasula ini sebagai mudhaf, Allahinya sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang selanjutnya zahaba Hamzatu ila baiti Rasulillahi. Ya, Hamzah telah pergi ke rumah Rasulullah. Ya, zahaba di sini sebagai fi'il madhi, Hamzatu sebagai fa'ilnya. Fa'il itu marfu', tandanya adalah dhamma. Ila ini huruf jar, berarti sesudahnya itu majrur, tandanya adalah kasrah. Maka baiti di sini kasrah. Baiti di sini sekaligus sebagai mudhaf, rasuli sebagai mudhaf ilai. Ya, mudhaf ilai. Rasuli ini mengapa kasrah? Karena sebagai mudhaf ilai sekaligus dia ini sebagai mudhaf, Allahinya sebagai mudhafun ilai, mudhaf ilai ya. Ini tarkib idhofi yang bertingkat ya. Ini ya, baiti Rasulillah ya, ila baiti Rasulillah ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.